Sepasang remaja yang telah menjalani hubungan romansanya selama 4 tahun sedang mengalami kebingungan akan ujung dari hubungan mereka. Julie sebagai laki-laki mengajak Zalfa, pacarnya, untuk menikah setelah mereka lulus SMA. Namun, karena mereka berbeda agama, Julie dan Zalfa memutuskan untuk meminta izin kepada orang tua mereka masing-masing. Bentar, mau ngomong sesuatu. Mending dari Pak duduk dulu ya. Ayo, boleh. Waduh, Di sana boleh. Ya. Aku mau ngomong sesuatu nih. Nih, tumben banget ya. Aku ada rencana mau nikah. Seriusan kamu ada rencana itu? Iya, serius. Kan udah lama gini. Pacaran. Iya sih, kita udah lama ya. Dia tunggu juga nggak boleh kalau misalnya kita bicara lama-lama nanti akan zina. Takut juga. Mau nggak? Tapi Mau. ini dulu, apa namanya? Yakinin orang tua kamu dulu. Kita kan beda agama. Iya ya, kita beda agama. Boleh deh, nanti aku ngobrol sama ibu. Kamu juga kan ngobrol sama ibu kamu kan? Iya, sih ngomong sama ibu bapak. Ya, tapi aku takut kamu ninggalin aku. Enggak kan? Oke, aku mau kan nikah sama kamu. Tapi janji ya, berarti kita bakal nikah ya. Iya deh. Tapi untuk masalah aku kerjanya kan, aku kan ada warisan dari bapak. Bisa lah untuk mencukupi sehari-hari gitu. Boleh, nggak apa-apa. Gak apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan ninggalin aku aja ya. Yakinin dulu ibunya. Iya, nanti aku yakinin ibu. Pak, Bu, Dek mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Ngomong apa, Nak? Dek kan punya pacar. Bentar lagi kan mau lulus. Dek punya rencana mau nikah dini dulu. Nikah dini sama pacarmu yang beda agama itu? Iya. Bukannya ibu udah suruh putusin dia dari lama? Kenapa kamu masih berhubungan sama dia? Masih sayang sama kita, gimana ya? Sayang sama cinta, kamu mikir tak jangka panjangnya gimana? Ya, kedepannya dia ada rencana, yang penting nikah dulu. Ibu nggak setuju pokoknya. Gimana Bu, orang mampunya ke setuju mah. Bapak, Gimana? Dia sebenarnya juga sempat cerita waktu itu. Cuman bapak ya nggak masalah juga, asalkan si Zalfanya yang pindah ke Yuli. tapi bapak mikir kan jangka panjangnya gimana? Enggak kan? Tapi bisa kok, bisa. Nggak bisa Pak. Juli itu kan laki-laki satu-satunya di keluarga. Nanti yang mewarisi bapak, warisan bapak itu siapa? Bapak, ibu nggak mau ya ngajarin Zalfa itu untuk masuk ke ibu? Kan ada kakak kan bisa ngajarin. Kakak? Iya. Kakak? Sarapan kok pegang-pegang banget semuanya? Tuh, lihat adik kamu. Masa mau nikahin pacarnya yang beda agama itu? Padahal ibu udah suruh putusin dari lama. Yang apa-apa itu ya? Iya. Namanya juga cinta, apa gimana? Bohong nih. Emang boleh makan pakai cinta? Emang kamu udah ada pekerjaan? Udah ada untuk menjamin biaya kehidupan Salva ke depannya dan anak-anak kamu? Kan ada warisan bapak. Warisan kamu bilang? Iya, kan bapak kaya. Kalau misalnya warisan habis, kamu nanti ngasih rumah dia pakai apa? Kamu nggak kuliah, kamu nggak berpendidikan. Kan nyari kerja dulu. Kalau dari kerja atau mantan SMA, kamu tuh apa sih? Nggak bisa kamu dapat gaji gede. Nah intinya pokoknya sama nikah gitu aja. Nggak mau. Enggak, ibu pokoknya nggak setuju. Bapak yang setuju. Aku juga nggak setuju. Ite. Apalagi beda agama. Dia nggak tahu budaya kita dan tradisi kita di sini. Nah, enggak bang, tinggal setelah nikah. Udah nikah, tinggal kakak aja yang ada beban dan kamu kan nggak bisa kan? Kok aku nggak berpikiran panjang. Pokoknya nikah. Enggak, pokoknya ibu nggak setuju.
Bapak juga setuju kan? Enggak, ibu nanti yang tanya tentang bapak untuk nggak setujuin. Setuju kan Pak? Sudah. Saya dulu. Saat Juli bisa masuk kamar. Oke. Bapak ya Pak. Kan Bapak setuju kan? Masuk kamar Juli. Setuju kan Pak? Masuk kamar. Ya. Ini nggak mau masuk kamar. Halo, ya Ai. Kamu udah ngomong nggak sama orang tua kamu? Oh belum, aku belum ngomong ke orang tua aku. Gimana orang tua kamu? Oh, aku tadi udah ngomong sama orang tua aku. Tapi dari keluarga aku ada yang nggak setuju, terutama ibu paling nendang banget nggak setuju. Ya, tapi kamu mau yakinin lagi kan ya? Ini sebentar lagi aku mau ngomong kok ke orang tua aku. Ya kamu coba yakinin dulu dah orang tua kamu. Kalau udah, nanti kita ketemu lagi di sekolah. Oke. Kita ketemu sekolah berarti ya? Oke. Julie sangat yakin dapat membahagiakan dan juga menafkahi Zalfa karena Julie memiliki warisan yang cukup untuk kehidupannya. Namun ternyata, baik Julie dan juga Zalfa tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Julie dilarang karena ia adalah laki satu-satunya dan akan meneruskan warisan dari orang tuanya. Sedangkan Zalfa tidak direstui karena keluarga Zalfa tidak ingin ia meninggalkan agamanya. Kak, Kenapa kan? ibu di mana kak? Kayaknya di dalam deh. Di dalam ya? Anterin yuk. Aku mau ngomong sama kakak sama ibu juga. Ingin banget kamu. Udah yuk. Kenapa ini? Tumben, Zalfa katanya mau ketemu sama ibu. Tiba-tiba minta anterin aku. Tumben sekali, biasanya juga kamu gelendotan sama ibu. Ada apa? Gini, kan ada yang mau aku omongin. Cukup serius sih. Iya? Mau ngomongin apa emang? Jadi gini, tapi jangan dulu marah ya. Kak, jangan dulu marah. Emangnya Zalfa pernah lihat ibu marah? Enggak sih. Oke, jadi gini. Jadi selama 4 tahun terakhir itu Zalfa punya pacar. Kamu lagi bohongin ibu? Atau gimana? Kamu cerita sih sama kakak kalau kamu punya pacar? Malu, takut juga. Nanti Ya, cerita aja dong. Terus ini kenapa? Jadi gini, kan sebentar lagi lulus. Nah pacar aku ngajakin nikah, terus aku mau. Zalfa nikah? Iya, ibu pasti setuju kan aku nikah? Gini loh Zalfa, kamu kan masih SMA sekarang. Ya kakak tahu kamu mau lulus sekarang gitu. Terus kan tiba-tiba kamu ketemu kita, ibu sama kakak. Terus kamu bilang mau nikah. Kayak itu terlalu cepat nggak sih Zalfa? Kamu harus kuliah dulu. Kakak juga kuliah dulu soalnya dulu kemarin gitu. Kenapa kamu nggak lanjutin aja pendidikan kamu? Kenapa harus nikah? Udah capek belajar, udah nggak mau belajar. Apalagi juga kamu bilangnya ke kakak sama ibu itu tiba-tiba loh Zalfa. Kamu pacaran juga bilangnya tiba-tiba baru sekarang. Karena kemarin nggak ngomong tuh karena takut, makanya nggak ngomong. Cuman sekarang kan pacar aku mau ngajak aku nikah, jadi aku harus ngomong ke ibu. Bentar. Pacar kamu ini siapa dulu? Ibu sama kakak gak ada yang tahu pacar kamu siapa dan kamu tadi baru bilang. Jadi pacar aku tuh namanya Kade Juli. Nah dia tuh dari Tabanan, orang kaya ibu. Sebentar, Kade Juli dari Tabanan? Itu temboknya antara kamu sama dia, apakah tinggi atau bagaimana? Kebetulan memang dia agama Hindu. Gak apa-apa bu, kan aku udah siap mau jadi istri. Zalfa, ini kamu tiba-tiba sekali loh bilang sama ibu kamu mau nikah. Apalagi kamu juga masih belum lulus, masih belum kerja. Terus apalagi juga pasanganmu itu beda agama loh Zalfa. Kamu sudah memikirkan itu. Kenapa aku bukan bisa nikah aja, orang aku sayang juga.
Apa? Orang nikah itu bukan cuma berlandaskan rasa sayang, rasa cinta aja. Banyak tanggung jawabnya. Terlebih lagi belum nanti omongan keluarganya. Siapa tadi namanya? Juli. Belum lagi omongan keluarganya Juli. Kita kan nggak tahu. Kayak kita juga dari agama yang berbeda dengan keluarga si Juli itu. Kamu udah ngomong sama Juli tentang keluarganya dia, bagaimana tanggapannya? Tadi sih ngasih tahu belum dikasih restu, tapi ayahnya udah ngasih restu kok. Jadi aku mau nikah Bu nanti. Aku udah nggak mau belajar lagi. Astagfirullahaladzim, Salva, kamu ingat nggak kalau dari kecil ibu selalu ngajarin kamu Al-Quran, ngajarin kamu untuk selalu dekat sama Tuhan. Terus sekarang kamu tiba-tiba mengambil keputusan seperti ini, apakah sudah kamu pikirkan dengan baik? Tapi Salva cinta Bu. Kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Sudah. Pokoknya Salva mau nikah nanti. Terserah kamu deh, Salva. Ibu sudah marah-marah. Ibu sudah benar-benar ingin Nggak habis pikir loh sama ibu tuh. Kamu tahu gimana keluarga kita kan? Ibu ditinggal, apa ditinggal, kamu tinggal sama ayah gitu. Terus kamu tiba-tiba pengen nikah, kamu harusnya tahu konsekuensi yang bakal kamu jalanin jika ini kamu muda. Itu banyak persiapan yang harus dilakuin, Salva. Saran kakak, pikirin baik-baik lagi keputusan kamu. Tapi aku mau nikah. Pokoknya aku mau nikah. Oke, terserah kamu, oke? Pokoknya aku mau nikah, nggak mau tahu. Coba. Zalfa yang kecewa dan sedih pergi dari rumah untuk menemui temannya, Tia dan Wulan. Ketika sampai, mereka bingung melihat Zalfa yang sedang menangis. Setelah menenangkan Zalfa, mereka meminta Zalfa untuk menceritakan apa yang membuat Zalfa menangis. Tia tidak setuju dengan keinginan Juli dan Zalfa untuk menikah karena Tia memikirkan masa depan mereka. Sedangkan Wulan menyetujui keinginan mereka menikah karena Wulan mengira hal tersebut sudah merupakan hal yang normal di kehidupan saat ini. Salva bilang mau kesini loh. Loh, kenapa? Nggak tahu sih, dari cara chatnya sih kayaknya dia lagi panik gitu. Oh, ya udah kalau gitu tunggu aja. Oke. Kayaknya ini Salva deh. Coba buka pintunya. Iya. Kenapa? Kamu kenapa? Sini masuk dulu, masuk. Duduk. Kenapa? Coba deh ceritain pelan-pelan. Tenang. Jadi gini, kalian tahu kan aku sama Juli itu udah pacaran lama. Aku mau nikah sama Juli setelah lulus, tapi orang tua aku nggak ngerestuin, orang tua Juli juga. Aku bingung. Kamu mau nikah? Kamu yakin, Salva? Iya, aku yakin kok. Aku bisa kok jadi istri yang baik. Kamu lo baru lulus, Salva. Kamu udah yakin mutusin buat nikah sama Juli kan? Kamu baru lulus, Juli juga belum punya pekerjaan kan? Iya, tapi aku siap kok jadi istri yang baik. Aku siap kok ngurus rumah tangga. Aku bisa kok. Ya, lagian mereka juga udah pacaran lama tahu. Kayaknya nikah deh daripada sia-sia nggak sih? Iya kan, benar. Aku pengen nikah sama Juli juga. Tapi kalian baru lulus, kalian juga belum punya pekerjaan. Besok gimana dong kalian gini rumah tangga kalian? Bisa kok, bisa. Kan dia kaya, ya kan? Dia kaya. Iya. Juli itu kan punya banyak warisan, aman lah soal makan aja. Tapi emangnya warisan itu nggak bisa habis ya? Besok kalau warisannya dia udah habis, si Salvanya mau dikasih makan apa? Mau dikasih makan siapa? Ya, bener sih. Tapi kan sering waktu mereka bakal punya pekerjaan ya. Ya nggak bisa gitu dong. Ya emang susah sih. Atau gini aja deh, Salva. Aku tuh ada kenalan konseling pranikah. Jadi bibiku tuh jadi konseling pranikah itu kan.
Coba kamu kesana deh, konseling sama Julie biar masalahnya clear juga. Iya boleh, itu kamu mungkin bisa omongin dulu sama Julinya ya besok. Ya benar sih, benar sih. Emang bisa ya konseling gitu? Bisa ya ngebantu masalahku? Bisa, pasti bisa kok. Oke deh, kalau kayak gitu aku nanti mau coba ngobrol dulu sama Julie. Sabar ya. Setelah perdebatan singkat antara Tia dan Wulan, akhirnya Wulan mengalah dan menyarankan kepada Zalfa untuk bertemu dengan bibinya yang merupakan seorang konselor untuk membantu Zalfa dan Julie menyelesaikan permasalahan mereka. Dan keesokannya, Zalfa menemui Julie untuk membahas dan mengajak Julie untuk datang ke konselor. Julie yang setuju, akhirnya bersama Zalfa pergi ke konselor yang telah dikenalkan oleh Wulan. Kemarin tuh aku udah ngomong ke ibu sama keluargaku, tapi mereka nggak ngasih restu. Saran dari teman-temanku kalau misalnya kita bisa ke konseling biar nanti ada konselor yang bantuin masalah kita gitu. Mau aja. Tapi konselingnya di mana? Ada di bibinya temanku. Nanti aku tanya deh sama dia. Boleh. Berarti kamu mau ya? Ya mau. Dari keluarga ibuku juga gitu. Ibuku juga nggak setuju mau gimana? Kita coba ya ke konseling. Iya, sebentar. Oh iya, silakan. Selamat sore. Silakan duduk. Ya, sore Bu, kebetulan sebelumnya perkenalkan nama saya Zalfa, dan ini pacar saya, Kade Julie. Kebetulan saya ini temannya Wulan, Ibu. Oh, Wulan. Iya, Wulan itu kebetulan keponakan saya gitu. Oh iya, tadi sempat mengabari juga katanya ada temennya yang mau kesini. Oh, jadi kalian? Iya, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya? Dari kami baik-baik saja dulu. Oke, syukurlah. Ibu juga baik. Cuman mungkin kami agak ada sedikit masalah, makanya kami memutuskan untuk bertemu dengan Ibu. Oke, tidak apa-apa ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Titin Viola ya. Bisa dipanggil Ibu Tin. Ya, Ibu. Oke. Sebelumnya kira-kira ada permasalahan apa adik-adik menemui Ibu? Iya Bu, jadi gini. Ya. Kurang lebih setuju. Baik. Oke. Nah di sini berarti untuk sebelum memasuki konseling hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, untuk sebelum itu di sini Ibu mau memberikan sebuah kesepakatan terlebih dahulu untuk melakukan konseling pada sore hari ini ya. Oke, jadi di sini Ibu ada waktu antara 45 menit sampai 50. Bagaimana kalian setujunya yang mana? Untuk waktu 50 menit cukup. 50 Oke, menit sih. 50 menit ya. Nanti kalau sekiranya ada yang belum terselesaikan, bisa nanti menghubungi Ibu untuk sesi kedua. Oke. Dan di sini juga di konseling sendiri itu ada asas kerahasiaan dan juga ada asas keterbukaan. Nah, di mana adik dapat menceritakan permasalahan kepada Ibu, nanti Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Dan adik-adik dapat terbuka juga sama Ibu agar jujur supaya nanti pas waktu diagnosis permasalahannya atau mengidentifikasi sehingga tidak salah obatnya. Itu kalau katanya dokter ya, seperti itu ya. Jadi harus jujur dulu nanti supaya Ibu dapat memberikan konseling yang tepat untuk adik-adik. Oke. Silakan ada yang ingin mengungkapkan permasalahannya itu seperti apa? Nah, jadi detailnya seperti ini mungkin Bu. Nanti dijelaskan oleh pacar saya. Nah, jadi gini Bu, kita kan sebentar lagi mau lulus sekolah. Oh. Jadi kami sepakat tuh mau nikah muda Bu. Soalnya kita kan udah pacaran sudah lama, sejak SMP kalau bisa dibilang Bu.
Nah, kita kan sudah ngomong ke orang tua masing-masing. Nah, dari keluarga saya sendiri, ibu saya itu tidak setuju banget. Tapi dari bapak saya setuju gitu Bu. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan dari sebagian dulu ya bahwa dari permasalahan ini ternyata salah satu dari pihak adik Juli ternyata ayahnya menyetujui, namun ibunya tidak menyetujui. Kira-kira permasalahan kenapa sih kok tidak disetujui itu? Kira-kira permasalahannya yang secara urgent banget itu seperti apa? Yang pertama mungkin baru lulus sekolah ya, mungkin Bu. Oke. Umur masih muda gitu. Ya, sekarang umur berapa? Sekarang masih umur 17. Oh, 17 tahun. Oh ya, masih kelas 3 Iya. SMA ya berarti ya. Oke. Dan kebetulan kami juga beda keyakinan Ibu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa hubungan kami tidak direstui. Nah, kebetulan di keluarga saya juga ada ibu saya dan kakak saya juga tidak menyetujui keputusan kami untuk bisa menikah muda seperti itu. Oke. Berarti dari adik Zafra Muslim, dari adiknya kalau boleh tahu? Saya Hindu. Oh, Hindu. Jadi berbeda keyakinan gitu. Iya Bu. Oke. Tapi sudah sempat dibicarakan sama orang tua ya, dan orang tua juga sudah memberikan responnya. Gak bisa, gak bisa kalau misalnya harus nikah terus tinggal sama orang tua. Aku kira kamu tuh bakal buat rumah. Gak mau kalau harus tinggal sama orang tua kamu. Ya gimana kan kamu tahu kan aku kan anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Ya nggak bisa. nggak bisa ninggalin rumah. Tapi aku juga gak bisa, Bu. Iya. Oke, yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan konseling hari ini tuh ternyata kalian belum siap dari segi psikolog mental, ya kan? Dan juga sepertinya itu hanya keinginan sementara kalian untuk segera menikah. Nah, Ibu harap adik-adik dapat berkomunikasi lagi, berdiskusi lagi seperti itu. Kira-kira bagaimana baiknya? Oke. Nah, dari sesi konseling hari ini, karena waktu juga udah menunjukkan mau selesai, jadi mungkin Ibu kasih waktu untuk adik-adik, untuk baik itu dari Zalfa maupun dari Juli sendiri untuk berkomunikasi, untuk bisa berdiskusi, untuk memikirkan jangka panjang. Ibu tetap memberikan sekalian pilihan, kebebasan seperti apa. Oke, karena apa yang kalian pilih itu nanti adalah sebagai tanggung jawab kalian seperti itu. Oke, karena ini sudah selesai, mungkin ada pesan dan kesan untuk konseling hari ini. Mungkin dari saya selama sesi konseling ini saya lebih tahu bagaimana keinginannya dia dan juga keinginan saya ternyata masih bertolak belakang. Saya juga memahami beberapa kondisi yang ternyata diri saya belum siap. Mungkin dari Ibu. Dari saya sendiri sama Bu. Oke, sukses untuk kalian ya. Semoga ujiannya berjalan dengan lancar, mendapatkan nilai bagus. Nanti siapa tahu bisa lanjut ke kuliah gitu ya. Oke, terima kasih karena tadi diawali dengan berdoa. Mari kita berdoa ya. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa kepada kita. Oke, terima kasih banyak ya. Iya Ibu, terima kasih. Iya Bu. Oke, kalau misalkan nanti ada sesi lanjutannya kedua, Ibu siap. Iya Ibu, berarti nanti kami akan menghubungi Ibu kembali ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih dan Pamit dulu, Ibu. ya, silakan. Oke, adiknya tadi udah sepakat ya waktunya 50 menit ke 50 menit. Oke, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan terbuka sehingga tujuannya itu adalah untuk membuat pikiran adik-adik yang semulanya irasional itu menjadi rasional seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah Ibu pengen tahu, kalian sudah tahu tentang pernikahan itu
pernikahan tuh kan kalau saya perempuan berarti saya harus mengabdi kepada suami saya gitu. Terus saya harus bisa masak, harus bisa mengurus rumah, mengurus anak gitu. Oh gitu. Iya, benar sih. Memang untuk menjadi istri itu haknya memang seperti itu. Akan tetapi adik-adik di sini ibu juga memberikan suatu gambaran umum saja, karena pernikahan itu ternyata harus melewati beberapa tahap seperti itu. Tahap-tahapnya dalam sebelum menikah itu ya kalian harus bisa memahami kayak misalkan finansial, pekerjaan, kebudayaan. Pasti kan beda ya budaya ya, yang satunya dari Bali, satunya dari Bandung kan pasti berbeda. Dan itu juga butuh proses untuk memahami bagaimana kebudayaannya, bagaimana kebudayaan pihak laki-laki maupun pihak perempuan, sehingga nanti hal tersebut itu sangat penting gitu. Jadi bukan hanya kalian saja yang menikah ya, tapi orang tua dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki itu mereka jadi satu gitu kalau menikah itu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terus dari situ ada yang ingin ditanyakan mungkin? Emang nggak bisa ya Bu, kayak tadi Ibu sempat singgung soal beda budaya, apalagi Ibu juga tahu kita beda agama. Emang nggak bisa ya Bu kalau misalnya kita nikah terus saya dengan agama saya ya dia dengan agamanya dia, emang nggak bisa ya Bu? Untuk yang menentukan bisa atau tidak bisa menentukan, kalau kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan itu kan kita nggak tahu ya apa namanya jodoh itu kita itu seperti apa gitu kan, tidak ditetapkan. Nah di sini tujuan ibu itu adalah untuk memberikan bimbingan kalian, tapi kalian yang tetap mengambil keputusan itu. Oke, jadi memang kalau sesuai dengan hukum undang-undang itu memang tidak boleh untuk agama Islam maupun sama agama manapun itu kalau menikah mereka tidak bisa menikah terus berada di tetap agamanya gitu. Tapi itu juga bisa terjadi juga apabila nanti misalkan si Juli ikut ke Zava seperti itu, ataupun sebaliknya itu baru bisa seperti itu pernikahan. Karena seperti yang kita lihat juga beberapa video informasi ya yang ada di YouTube, di TV seperti itu, memang ada juga artis-artis gitu yang memang menikah, dan ada pula yang tidak seperti itu. Jadi memang kalau sesuai hukumnya sih memang harus ikut salah satunya seperti itu. Kalau di kebudayaannya si Juli gimana? Kalau misalkan menikah dengan misalkan nikah kalau di Bali itu seperti apa? Kalau di saya sendiri dari segi suami ya pasti menjadi kepala keluarga kerja gitu. Nah untuk di segi menjadi istri, yang pertama itu kan kalau di Bali itu kan namanya ada rainan, ya pasti kan buat canang, banten gitu kan, ya seperti tadi yang dibilang Bapak juga, ya pasti masak, ngurus anak gitu kan. Jadi kalau di agama saya ya harus bisa bertanding gitulah istilahnya Bu. Kalau pasti harus bisa menyambut raya antara tetangga-tetangga gitu ya. Iya, oke. Berarti memang harus ini ya, apa namanya, harus tahu ya kebudayaannya juga. Kalau di Zalfa sendiri gimana? Kalau di saya sendiri kebetulan pekerjaan rumah itu pekerjaan kita berdua, jadi nggak cuma saya. Terus juga urusan, jadi saya juga diberikan hak untuk bisa bekerja. Jadi nggak cuma ngurus suami, tapi saya juga siap sih Bu untuk bisa ngurus suami. Tapi sejujurnya saya pengen setelah nikah itu bisa bekerja, meskipun tadi saya sempat bilang saya pengen saya bisa untuk ngurus suami, ngurus anak, tapi dalam hati saya pengen bisa bekerja ataupun bisa sekolah lagi gitu. Oke, jadi seperti itu ya dari kebudayaannya Zalfa dan juga Juli. Nah kalau seandainya nih misalkan, atau seandainya memang nanti kalian
misalkan memutuskan untuk menikah begitu, apakah Juli bisa memberikan kebebasan apa yang disampaikan oleh Sacha? Kalau itu mungkin belum bisa ya Bu ya. Kalau dia sama saya itu kan istri terus tetap jadi ibu rumah tangga. Begitu. Oke. Begitu ya, berarti udah ketemu jawabannya misalkan itu belum pasti ya seperti itu. Oke, nah di sini kira-kira kalian ingin tadi kan ngomong ke ibu ya, ingin menikah muda gitu. Nah, kira-kira apakah dari segi fisik maupun mental kalian sudah siap gitu? Kayaknya masih belum sih. Dan saya sendiri belum. Tapi kan cuma ada keinginan untuk menikah gitu. Oke, ada keinginan ya. Oke. Sebenarnya untuk keinginan menikah itu memang setiap orang punya keinginan terkadang gitu ya. Tapi bagaimana kita mampu membawa itu? Ibu nggak menyalahkan siapapun. Di sini kita bisa sharing, kita bisa sambil belajar juga ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau dampak-dampaknya itu ya memang bisa dampak negatif maupun dampak positif gitu. Kalau dampak negatifnya itu kan salah satu contohnya adalah nanti kalau misalkan belum bekerja suaminya misalkan nanti bagaimana gitu kan, masa kita harus ikut mertua dan sebagainya seperti itu. Kalau dari kalian sendiri itu gimana? Kalau misalkan nanti menikah itu dari segi finansial seperti apa? Kalau misalkan belum dapat pekerjaan, karena kan kalian masih kelas 3 SMA. Kalau sudah menikah kan, saya belum ada lah kerjaan gitu. Mungkin masih tinggal sama orang tua gitu. Tapi aku nggak mau nikah terus tinggal sama orang tua. Nggak bisa. Ya udah di pihak perempuannya pikir. Di sesi konseling, Julie dan Zalfa menceritakan semua masalah mereka kepada konselor dengan jujur. Konselor yang mengerti permasalahan mereka akhirnya memberikan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi resiko dari keputusan-keputusan yang akan diambil oleh keduanya. Di akhir sesi konseling, konselor menyerahkan keputusan kepada Julie dan Zalfa. Dia meminta mereka untuk memikirkan dan mengambil solusi terbaik dari apa langkah yang akan mereka pilih. Dari sesi konseling tadi kan kita udah banyak ngobrol ya. Terus aku juga ngerasa ternyata banyak hal yang beda antara aku sama kamu, keinginan kamu dan keinginan aku juga. Aku kayaknya nggak bisa untuk lanjutin hubungan ini, apalagi sampai ke hubungan yang serius. Aku minta kita bisa putus baik-baik, kita juga bisa berteman mungkin untuk kedepannya. Aku harap sih kamu bisa menerima, tapi aku minta maaf banget sama kamu. Ya, boleh. Dari keluargamu kan juga sudah setuju. Apalagi dari keluarga aku kan tentang banget gitu kan. Ya, dari sesi konseling juga begitu tadi hasilnya. Ya mau nggak mau. Kita harus akhiri ini baik-baik ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya nggak apa-apa. Julie dan Zalfa yang telah menjalani sesi konseling akhirnya memikirkan kembali keputusan mereka. Mereka mulai memikirkan masa depan mereka. Mereka mulai memikirkan keluarga mereka. Akhirnya, mereka sama-sama membuat sebuah keputusan di mana mereka memilih untuk menjalani kehidupan mereka sendiri-sendiri. Mereka memilih untuk melepas semua dan menjadikannya sebatas kenangan. Walaupun banyak kritik dan saran dari orang lain, yang akhirnya memutuskan dan menjalaninya adalah kita sendiri. Tidak semua bisa kita paksakan untuk terjadi. Dan ada kalanya, hal terbaik adalah untuk saling melepaskan.